Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersama-sama marilah kita lafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah rahimakumullah yang Allah muliakan, di sini saya akan membawakan kultum mengenai Quran surat Al-'Asr ayat 1-3. Waktu merupakan sesuatu yang paling mahal di dunia ini. Tidak ada seseorang pun yang dapat menghentikan waktu, jadi ketika ia terlewat maka selamanya tidak akan kembali. Oleh karena itu, di sini kita akan menguraikan pentingnya waktu dalam Al-Quran, khususnya dalam Quran surat Al-'Asr ayat 1-3 yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surat Al-'Asr ayat 1-3. Jika menilik keterangan dari Quran surat Al-'Asr ayat 1-3, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan besar, yaitu hanya ada dua kelompok manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Kelompok yang pertama adalah kelompok golongan orang-orang yang merugi, menyesal, kecewa, dan sengsara. Kemudian, inilah yang disebut sebagai golongan kiri atau ashabus shimal. Yang kedua yaitu kelompok golongan orang-orang yang beruntung, bahagia, senang, atau menjadi pemenang. Inilah yang akan kemudian disebut sebagai golongan kanan atau ashabul yamin. Layaknya dalam sebuah kompetisi yang akan selalu saja menghadirkan sosok pecundang, loser atau pemenang, the winner. Dalam kehidupan ini pun demikian adanya. Akan selalu hadir di muka bumi ini sosok antagonis, orang-orang jahat, para pendosa yang mengisi kehidupannya dengan segala bentuk perangai buruk, kekufuran, kesombongan, keserakahan, kedengkian, dan berbagai sifat buruk lainnya. Namun demikian hadir pula di muka bumi ini sosok protagonis, yaitu orang-orang baik, para bijak bestari yang mewarnai kehidupannya dengan beragam perilaku yang positif, keimanan, kerendah hatian, kesabaran, kesantunan, kemurah hatian, serta berbagai perilaku positif yang lainnya. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menegaskan hal itu. Di dalam Quran surat Al-Balad ayat 10, misalnya ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua jalan, dan kami telah menunjukkannya kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Begitu juga dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan jalan kejahatan dan ketakwaan. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Pilihan ada pada kita. Akankah kita akan memilih jalan para pecundang, pendosa dan pelaku kejahatan, ataukah memilih jalan para pemenang dan pelaku kebajikan? Atau dalam istilah Al-Quran diungkapkan dengan kalimat barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang menghendaki kafir, maka biarkanlah dia kafir. Lebih lanjut, dalam Quran surat Al-'Asr ayat 1-3 menegaskan bahwa sesungguhnya manusia pada umumnya dalam kerugian, menjadi orang-orang yang kalah, pecundang. Maka hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu saja yang akan mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan. Adapun beberapa kriteria yang akan mengantarkan seseorang kepada keberuntungan dan kebahagiaan adalah, yang pertama adalah iman.
Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang tertanam kuat di dalam hati akan menjadikan seseorang yakin bahwa dia di atas segala-galanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas sesuatu. Dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengawasi segala gerak dan tingkah lakunya. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah jika dia akan selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Adapun iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan seseorang yakin bahwa ada contoh sosok manusia teladan yang akan selalu membimbingnya dalam bertauhid, beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. Dia akan siap menjalani hidup yang penuh dengan ujian, tantangan, serta godaan karena ada panduan langsung dari sang penerima wahyu. Yang kedua yaitu amal soleh. Bukti dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah tindakan nyata berupa perbuatan baik atau dalam istilah Al-Quran disebut dengan amal soleh. Jika kita cermati, hampir setiap ayat menyebutkan kata amanu yang artinya iman akan selalu disertai dengan amilus solihat yang artinya amal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman hanya akan bermakna ketika diiringi dengan amal yang soleh. Keimanan tanpa bukti nyata berupa amal soleh hanyalah sebuah kedustaan belaka. Sebaliknya, amal soleh tanpa iman sia-sia belaka. Yang ketiga yaitu saling menasihati untuk kebenaran. Nah, Islam mengajarkan umatnya untuk meneliti jalan kebenaran atau sabil al-haq yang penuh dengan petunjuk atau hudan dan bermuara pada jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim. Nah, inilah jalan yang dilimpahi rahmat dan nikmat serta keberkahan, bukan lagi jalan kesesatan dan kesengsaraan. Untuk yang keempat yaitu saling menasihati untuk kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa kesabaran adalah separuh daripada keimanan. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa betapa tingginya nilai kesabaran dalam ajaran Islam. Bahkan dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dengan demikian, maka tepatlah apa yang disebut dalam Quran surat Al-Azhar ayat 1-3 ini, bahwa di antara ciri keberuntungan seseorang adalah saling menasihati untuk kesabaran. Nah, mungkin itu saja kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.